Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan tak lupa kami terus mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi ini agar kita terbebas dari COVID-19. Dan kali ini kembali bersama saya David San Oval dan inilah Market Review selengkapnya untuk Anda. Ya, pemirsa, aplikasi layanan ekspor impor Bea Cukai Custom Excise Information System and Automation atau KEISA sempat mengalami gangguan. Namun demikian, sistem KEISA telah berhasil diperbaiki kembali dan siap melayani kegiatan ekspor impor di tanah air. KEISA atau Custom Access Information System and Automation adalah sistem integrasi seluruh layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada semua pengguna jasa yang bersifat publik. Sehingga semua pengguna jasa sebagai user dapat mengakses dari manapun dan kapanpun berada dengan koneksi internet. Melalui aplikasi ini, semua eksportir dan importir baik menggunakan jalur udara dan laut bisa mengisi dokumen administrasi hingga layanan kepabeanan lainnya dengan mudah. Namun sayangnya sistem andalan Bea dan Cukai ini sempat mengalami gangguan selama lebih dari sepekan, sehingga menyebabkan pelayanan kepabeanan seperti pengiriman dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB, pengiriman dokumen pemberitahuan ekspor barang atau PEB, pengurusan surat persetujuan pengeluaran barang atau SPPB, nota pelayanan ekspor atau NPE, serta layanan lainnya pada sistem tersebut menjadi terkendala. Permasalahan ini pun dikeluhkan pengusaha karena barang-barang yang ada di pelabuhan tidak bisa diproses. Mengatasi hal tersebut, pihak pelabuhan telah melakukan layanan manual serta memperdayakan sistem teknologi dan informasi untuk mengakomodir efektivitas dan kelancaran layanan yang diajukan oleh pengguna jasa kepabeanan. Tempat penimbunan sementara atau TPS baik di bandara maupun pelabuhan juga telah memberikan relaksasi kepada pelaku usaha berupaya pembebasan hingga pengurangan biaya sewa selama kerusakan sistem KEISA. Lantas seberapa efektif sistem KEISA bisa mendorong kinerja ekspor dan impor Indonesia? Simak pembahasan selengkapnya sesaat lagi. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan bahas topik yang menarik, benahi ekspor impor, Bea Cukai kejar perbaikan sistem KEISA. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Agus Sudarmadi selaku Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai. Kita akan langsung sapa saja Pak Agus. Selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi, alhamdulillah sehat Pak. Kabar baik. Terima kasih Pak Agus sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Agus, topik kita menarik. Kita akan membahas benahi ekspor impor, Bea Cukai kejar perbaikan sistem KEISA. Terkait juga dengan gangguan sistem beberapa waktu yang lalu Pak Agus, nanti kita akan coba bahas, tapi sebelumnya mungkin mengawali perjumpaan kita secara fundamental terlebih dahulu, sebenarnya apa itu sistem KEISA Pak Agus? Baik, terima kasih. Jadi sistem KEISA adalah Customs and Excise Information System and Automation. Dibangun sejak tahun 90, setelah beberapa kali mengalami transformasi tahun 90, 95, 97, tahun 2003 dan 2007, ya, di mana kita menggunakan teknologi industri 3.0. Dan sejak 2018 kemarin kami telah beralih ya mengimplementasikan teknologi 4.0. Jadi KEISA adalah salah satu backbone layanan, ya, merupakan sistem kepabeanan dan cukai yang digunakan untuk melakukan menjamin kelancaran di sisi penerima negara dari sektor kepabeanan, mengasistensi industri dan memfasilitasi perdagangan, serta sebagai tools untuk melakukan pengawasan terhadap arus barang ekspor dan impor. Jadi merupakan backbone logistik untuk ekspor dan impor dari sisi pemerintahan. Baik, dimulai dari tahun 1991, artinya sudah cukup lama ini Pak Agus penerapan dari sistem ini, kemudian juga mengalami pembaharuan di beberapa tahun yang sudah Anda sebutkan tadi. Pembaharuan seperti apa yang dilakukan Pak? Apakah dengan penyesuaian teknologi dalam hal ini? Baik,
yang terbaru di CISA 4.0 yang kami dapat sebutkan seperti itu, pembaruannya adalah menggunakan teknologi terbaru seperti big data, artificial intelligence, dan shifting filosofi CISA dari ICT, Information Communication Technology, menjadi ICCT, Information Communication and Collaboration Technology. Di mana sistem CISA saat ini juga menjadi backbone dari National Logistic Ecosystem yang berkolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, government to government, government to business, bahkan menjadi enabler business to business. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga dengan luar negeri. Kami banyak melakukan kolaborasi sistem, pertukaran data, ya, decision making proses dengan beberapa negara seperti Singapura, Jepang, Cina, dan lain sebagainya. Jadi itu shiftingnya adalah penggunaan teknologi menyesuaikan dengan perkembangan instruksi teknologi yang ada dari teknologi industri 3.0 ke industri 4.0. Ketika dari penggunaan teknologi digital cukup banyak diperbincangkan, terutama di tengah pandemi, Pak Agus, tampaknya dari Bea dan Cukai ini sudah melakukannya di beberapa tahun sebelumnya. Tapi dari sisi tujuan, Pak, dari penggunaan sistem ini, apa sebenarnya target yang dicapai oleh Bea dan Cukai, Pak Agus? Baik, jadi begini, sistem Bea Cukai itu berada di tengah yang mengakomodasi kepentingan tidak hanya dari bisnis sektor untuk kecepatan pelayanan gitu ya, arus barang keluar dan masuk, ekspor dan impor, juga kami menjembatani adanya fungsi untuk mengkolek penerimaan negara, lalu juga adanya melayani kepentingan dari kementerian lembaga, kurang lebih 18 sampai 20 kementerian lembaga yang menitipkan aturannya di kita. Nah, sistem CISA berbeda, agak unik ya. Dia adalah transaction based, di mana pada saat pengambilan keputusan itu peka waktu. Ya. Dokumen harus diambil keputusannya dalam hitungan jam, apakah barang ini boleh keluar atau boleh masuk ke Indonesia, dengan mempertimbangkan banyak hal, banyak sistem. Ya, apakah paymentnya sudah dibayar, apakah aturan larangan pembatasan terhadap barang ini boleh masuk atau tidak, itu sudah dipenuhi. Lalu apakah terkait dengan perizinannya juga sudah memenuhi ketentuan, dan itu harus dilakukan. Decision making itu real time on demand pada saat itu. Jadi bukan merupakan batching proses yang bisa ditunda, tetapi ketika ada dokumen masuk, maka saat itu harus diambil keputusan. Peran CISA bagi ekonomi itu cukup besar, ya. Kita bisa mengkolek penerimaan itu kurang lebih mencapai 300 sampai 400 triliun ya, 32 triliun bea masuk, 4 triliun bea keluar, 175 triliun cukai, dan pungutan negara dalam rangka impor itu 168 triliun. Jadi kisaran antara 350 sampai 400. Itu dari sisi ekonomi. Dari sisi industri dan perdagangan, kita juga memfasilitasi industri, mengasistensi industri. Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang kita berikan dengan menggunakan kemudahan sistem CISA ini. Jadi bermanfaat tidak hanya untuk kepentingan negara saja, tapi juga untuk kepentingan bisnis. Demikian. Baik, Pak Agus, menarik. Kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Nanti juga kita akan coba singgung siapa saja yang bisa menggunakan sistem ini, apakah semua orang bisa masuk atau ada beberapa syarat tertentu, dan kemudahan apa yang ditawarkan oleh CISA bagi pengguna dari sistem ini. Nanti kita akan lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu, dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, masih di Maka Review, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke informasi grafis yang pertama, pemirsa. Manfaat penerapan dari sistem CISA, di mana sistem pelayanan DJBC akan termonitor, transparan, dan tersedia secara real time atau 7x24 jam. Kemudian juga ada sistem National Single Window, dan portal pertukaran data lainnya dapat diterapkan secara nasional. Dan selanjutnya, sumber data ekspor impor untuk statistik nasional dapat tercover secara nasional. Kemudian efektivitas fungsi pelayanan dan pengawasan, perlakuan pelayanan kepabeanan akan menjadi sama di semua kantor DJBC di seluruh Indonesia. Dan yang keenam, tentunya memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha bagi seluruh pelaku usaha ekspor dan impor. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat, pemirsa, kinerja ekspor Indonesia per Agustus 2021.
Ya, Agustus di 2020 di 13,1 pemirsa, kemudian di Juli mengalami peningkatan dan di Agustus juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Persentase peningkatannya juga dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa. Ya, kita ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat kinerja impor Indonesia per Agustus 2021. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Di Juli Agustus 2021 10,35% peningkatan, sementara dibandingkan dengan Agustus di 2020 di tahun lalu di 55,26% peningkatannya. Beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Agus Sudarmadi, Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Pak Agus, kita lanjutkan kembali, Pak. Baik, Pak. Ya, terkait dengan sistem CISA, Pak Agus, sebenarnya siapa saja yang bisa mengakses sistem ini dan ada persyaratan tertentu tidak, Pak, untuk mengakses sistem ini bagi para penggunanya tentunya? Baik, yang dapat menggunakan kalau dari sisi internal pasti pegawai ya. Kita di 20 kantor wilayah dan kurang lebih 105 kantor pelayanan menggunakan itu, jadi terintegrasi dan terkolaborasi. Dokumen yang ada pada saat ini yang kita tangani itu 350.000 dokumen per hari dan 5 juta API hits ya, untuk mengakomodasi 84 proses bisnis dan kurang lebih 4.000 menu. Itu dari sisi internal. Jadi decision making proses dan lain sebagainya, statistical, dan itu kita lakukan menggunakan itu. Untuk sisi pengguna jasa, ya, sisi pengguna jasa juga semua pihak yang terkait dengan logistik arus barang masuk dan keluar itu bisa menggunakan itu ya, mulai dari importir, eksportir, pengusaha kawasan berikat, bahkan kita juga sudah terkolaborasi dengan layanan perbankan ya untuk payment sistemnya dan juga mengakomodasi kepentingan kementerian lembaga. Pada 2007, Bea Cukai menginisiasi pembuatan National Single Window untuk berbagi tugas. Jadi salah satunya Bea Cukai, sistem CISA itu menjadi backbone untuk government to business dan business to business, dan untuk kepentingan government to government di dalam rangka pelayanan arus dokumen ekspor dan impor itu kita juga menggunakan backbone National Single Window yang merupakan lembaga tersendiri di bawah Kementerian Keuangan. Cara menggunakannya tentunya ada ID kepabeanan yang berdasarkan NPWP dan NIK, dan kedepannya melalui National Logistic Ecosystem yang sedang kita kembangkan, kita akan ada yang kita sebut dengan Indonesian Logistic Pass. Nah, dengan ID itu diharapkan akan terintegrasi menuju Indonesia, satu data Indonesia, dan bisa mengakses seluruh layanan dengan hanya menggunakan satu ID itu. Tidak hanya di pemerintahan, tetapi juga terkait dengan logistik dan perbankan. Demikian. Pak Agus, kemudahan seperti apa yang didapatkan oleh para pelaku usaha atau eksportir, importer yang menggunakan sistem ini kalau kita bandingkan dengan sistem manual yang sudah diterapkan sebelumnya? Baik, untuk dapat dibayangkan tadi adalah kurang lebih 350.000 dokumen per hari, di mana nature dari kepabeanan adalah melakukan pemeriksaan 100%, gitu ya. Nah, bayangkan kalau itu dilakukan secara fisik dan secara manual. Nah, Bea Cukai sudah menerapkan yang kita namakan dengan risk management. Jadi, berdasarkan record, analitik terhadap perilaku dari para pengguna jasa kita itu membagi-bagi layanan. Ada yang kita sebut dengan high risk, ya, ada yang kita sebut dengan medium risk, dan bahkan ada yang mendapatkan jalur prioritas dan ada keputusan-keputusan. Nah, disinilah gunanya pemeriksaan dilakukan, ya. Itu tidak harus 100%, dan kita bisa memastikan untuk keamanan penerimaan negara bisa tercapai dengan metode itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sistem paperless, ya. Sejak awal, sejak otomasi, paperless ini kita perkenalkan di 91 sampai dengan sekarang ini fully paperless-nya sudah ke arah digital. Sehingga pengguna jasa tidak perlu hadir secara fisik ketika melakukan transaksi dokumen. Namun, ketika terkait dengan harusnya diperlukan pemeriksaan fisik, kadang-kadang diperlukan. Ini sangat membantu di era pandemik ini. Yang kedua, sistem CISA juga sudah terintegrasi dengan layanan perbankan dan melalui modul pelayanan modul penerimaan negara.
Sehingga pembayaran pun tidak perlu lagi datang ke bea cukai atau ke bank, tapi sudah bisa dilakukan secara menggunakan teknologi digital saat ini. Layanan CISA dituntut 24 kali 7, tidak boleh berhenti 365 hari per tahun. Jadi tidak boleh ada jeda. Sehingga kemarin ketika ada kasus jeda itu dampaknya sangat luar biasa. Lalu juga adanya seamless collaboration. Ini yang kita sedang gaungkan. Jadi kita untuk memudahkan pelayanan, untuk memudahkan pengambilan keputusan, kolaborasi dengan sistem lain tanpa menghilangkan sistem yang ada melalui teknologi application programming interface sedang kita kembangkan. Lalu dengan ini makanya shifting dari penggunaan otomasi hanya sekedar decision making internal, tetapi kita sudah mengarah ke arah teknologi kolaborasi, information communication collaboration teknologi, tidak hanya dalam negeri tapi juga dengan di luar negeri untuk mempercepat dan memastikan pelayanan dan pelaksanaan tugas. Demikian kira-kira. Beberapa waktu lalu sistem ini sempat mengalami gangguan, Pak Agus. Kendala Ya. apa yang terjadi dan bagaimana proses perbaikan dilakukan? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama kali kami mohon maaf ini, memang kadang-kadang hidup tidak sesempurna apa yang kita inginkan. Ada satu, tetapi gangguan ini berupa bug ya, tiba-tiba muncul atau anomali pada salah satu komponen sistem yaitu database. Nah, di era digital ini data adalah menjadi tulang punggung gitu ya. Dan tapi ketika ada kesulitan ini ada juga blessing in disguise. Kami melihat ternyata dari kenyamanan yang selama ini kita lakukan, yang kemudahan, masih ada banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Jadi gangguannya di situ. Ada bug sistem dan juga kami sedang memforensik adanya kemungkinan hal-hal teknis lainnya untuk kita lakukan perbaikan. Setelah itu langsung kita melakukan recovery dengan banyak perbaikan. Artinya ini di tengah dari kendala yang ada dampak positif juga ya Pak Agus, Ya. untuk terus memperkuat dan supaya pelayanan ke depannya lebih baik lagi dan kegiatan dari ekspor impor ataupun kegiatan ekonomi lainnya, logistik lainnya tidak akan mengalami gangguan ke depannya. Menarik Pak Agus, kita masih punya satu segmen lagi. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih membahas topik benahi ekspor impor bea cukai kejar perbaikan sistem CISA ini. Pak Agus, kita lanjutkan kembali terkait dengan gangguan beberapa waktu lalu perbaikan sudah dilakukan. Ketika gangguan berjalan, bagaimana layanan kepada para eksportir dan importir dalam hal ini atau pihak-pihak lain, Pak Agus? Baik. Langkah pertama adalah ketika kami dalam waktu 4 jam tidak bisa melakukan perbaikan, kami mengeluarkan maklumat atau instruksi kepada seluruh kantor di jajaran kami bahwa kondisi yang kita sebut dengan keadaan kahar. Nah, keadaan kahar ini mewajibkan kepada seluruh unit vertikal untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk memperlancar arus barang. Jika diperlukan bahkan langkah-langkah manual. Nanti soal pendataannya begitu sistem up kembali, baru kita isi atau kita masukkan datanya ke dalam database. Namun isunya tadi Bapak Ibu sekali, isunya adalah ketika sistem CISA itu bukan sistem tunggal. Jadi ada keterkaitan dengan sistem yang lain. Nah, ini memang juga merupakan salah satu pembelajaran bagi kami ketika kita sudah menerapkan pola kolaborasi terkait dengan keadaan kahar ini memang memerlukan langkah bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita lakukan adalah langsung melakukan perbaikan secara teknikal, memindahkan dari DC kita, ya data center kita ke DRC kita. Dan itu kita lakukan secepat mungkin, kurang lebih memakan waktu 1 hari karena database kita sangat besar. Lalu kita melakukan perbaikan sehingga dapat up kembali dalam waktu 2 hari. Namun tadi, dampaknya adalah karena ini terkait arus barang. Jadi CISA merupakan bagian dari rantai pasok dari logistik supply chain. Tempat terhenti sebentar berarti ada barang masuk tertahan, ada barang keluar tertahan, dan ikutannya itu terkait dengan sistem lain yang tentunya kita harus selesaikan pada saat itu juga. Nah, ini yang mungkin menimbulkan dampak yang cukup besar, sehingga kedepannya kami harus memastikan tidak boleh lagi terjadi adanya keadaan kahar di sistem logistik nasional ini. Ada upaya penguatan dalam hal ini Pak dari sisi sistem? Betul, langsung ya sebagai CIO kami kan langsung refer ke melakukan perbaikan ke dalam. Salah satunya adalah penguatan infrastruktur ya teknologi.
Dan ya ini blessing in disguise juga ketika melihat betapa pentingnya sistem ini bagi ekonomi negara. Ibu Menteri Keuangan langsung mengadakan rapat khusus memerintahkan untuk penguatan ya dari infrastruktur, dan itu kita mendapatkan beberapa hal untuk penguatan. Tata kelola juga kami perbaiki, SDM ya, walaupun kami mungkin cukup banyak SDM, kita ada 200 lebih pegawai, 90%-nya itu adalah generasi Z, di mana mereka berlatar belakang IT ya. Nah, itu kita terus perbaiki, dan juga kami melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan pihak-pihak luar, seperti untuk saling melakukan ATM lah. ATM itu kita ngamati, tiru, dan modifikasi dari sistem yang sudah baik di tempat lain. Baik, Pak Agus, di luar dari sistem kita juga ingin tahu, Pak Agus, bagaimana kinerja ekspor impor di tengah pandemi, Pak. Kemudian strategi yang dilakukan oleh Bea Cukai untuk mendorong kemajuan ekonomi dari sisi bidang yang diawasi atau dari sisi bidang yang dijalankan, Pak Agus. Ya, baik. Dari data yang kita analisis dari data kita, gitu ya. Alhamdulillah per Agustus kemarin itu neraca perdagangan surplus ya. Walaupun ada kegiatan impor meningkat, tetapi kegiatan impor itu banyak di sektor-sektor yang justru menunjang industri. Jadi industri mulai bergerak. Kalau kita lihat dari data yang ada ya, itu meningkat, ada kita surplus sekitar 74 miliar dolar gitu ya. Itu jumlah yang luar biasa di era pandemi ini. Dan ini dibandingkan di tahun sebelumnya sudah jauh lebih baik. Kelangkaan kontainer yang juga menjadi pembicaraan atau juga menjadi pemberitaan dalam beberapa waktu terakhir juga memberikan dampak tidak, Pak? Atau permasalahan ini sudah mulai dikurangi dan sudah mulai tidak berpengaruh signifikan lagi, Pak Agus? Betul. Jadi kelangkaan kontainer kami juga terlibat aktif karena memang data pergerakan barang ya yang menggunakan kontainer ada di kita. Jadi kita sebagai source of datanya untuk salah satu untuk melihat kontainer itu berada di mana. Ini memang menjadi isu karena kan tadi sempat terhenti karena adanya pandemi, kontainernya, ini kan kontainer merupakan bagian dari alat angkut ya. Sehingga ketika ada di suatu negara dia lockdown untuk bergerak, itu kan harus ada muatan, membawa muatan dan balikannya harus ada. Dan ini memang sempat ada shortage gitu ya, antara masukan dan keluaran, tapi pelan-pelan kami dengan di bawah koordinasi Kementerian Ekonomi dan Kemenko Marves, kami melakukan perbaikan-perbaikan beserta kementerian lembaga terkait, dan mudah-mudahan itu segera bisa diatasi. Kalau dari data dan sumbernya dari kami. Baik, Pak Agus, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Sistem akan semakin kuat ke depannya, ada hikmah positif yang dapat diambil dari kejadian yang terjadi, sehingga neraca perdagangan atau kondisi ekspor impor Indonesia akan lebih baik ke depannya. Pak Agus, terima kasih, sehat selalu, Pak. Terima kasih. Ya, salam sehat selalu. Terima kasih. Ada Bapak Agus Sudarmadi, Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Dan tetap di tempat Anda, setelah ini Marga TV akan segera kembali dengan topik yang berbeda.